Geger. Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Dimas Andrian dan juga Novita yang baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-13 tahun loh. Ya ampun, sweet banget deh pasangan ini. Tapi kabarnya, saking asiknya berduaan, Dimas dan Novita sampai kelupaan rencana untuk punya momongan. That's why, makanya terlalu santai. Terlalu santai, terlalu rock and roll menurut versi kita. Terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Sehingga kadang-kadang hal-hal yang seperti itu ya kelewatan gitu ya. Aduh, ada-ada aja deh. Gimana ya cerita selengkapnya? Kita kepoin yuk hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Di Pagi-Pagi Ambyar Dimas Andrian dan juga Novita. Hello, welcome. Selamat pagi. 13 tahun. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan pagi-pagi datang ke Pagi-Pagi Ambyar. Novita, apa rasanya jadi istri seorang Dimas Andrian 13 tahun? Iya. Wow. Biasa aja. Kok bisa ya? Alhamdulillah. Kayak gini nggak tapi? Oh iya. Itu apa ya? Kenapa sih? Ini dong. Itu kenapa? Kecil tau nggak sih? Apaan sih? Dandan. Nanti gitu dulu. Oh emang gitu? Maksudnya apa sih? Apa sih? Apa sih? Nggak paham. Arahnya pemirsa nggak tahu. Gue nonton dia itu zaman DS. Oh, zaman SD. SD kan udah tua banget tuh. Apa sih maksudnya? Wah capek ah. Dimas Andrian. Maaf, ini kita ngomongin soal pernikahan. Kan banyak pasangan yang menikah kemudian goalsnya membangun rumah tangga, punya momongan. Dan kita tahu sampai dengan sekarang 13 tahun memang belum dikaruniai momongan. Tapi kalau buat kalian berdua, banyak orang, tidak sedikit loh pasangan suami istri yang memang belum mau punya momongan. Dan itu adalah hak mereka. Dan kita memaklumi juga. Tapi kalau kalian sendiri melihat karunia Tuhan, momongan itu seperti apa? Aku sih nggak jadi masalah. Bukan lo. Bininya. Oh ini momongan saya. Oh, that's so sweet. Kayak bapak yang jawab Pak. Dipelihara sih. Bangun dulu. Ntar ya. Masih ngantuk ya. DJ nih. Gimana Dimas? Ya pasti semua pasangan suami istri pasti pengen gitu ya. Cuman mungkin memang belum dikasih saatnya. Jadi ya yang ada di rumah juga ada orang yang kita besarkan juga. Ada para anak-anak dogi juga yang kita besarkan. Jadi sebenarnya disyukuri aja yang ada sih. Disyukuri aja. Kita berharap juga berdoa bahwa apapun yang kalian inginkan bisa disegerakan. Amin. Yang penting bahagia terus. Karena kalau bahagia kan wah apapun juga bisa dimudahkan. Pergi liburan misalnya. Tapi kita mau kasih lihat saat mereka liburan, termasuk Dimas ini ada satu statement dari dia waktu liburan. Apaan statementnya ya? Kita mau kasih lihat dulu ya. Nanti kamu boleh tanggapi. Kita baru ke Jepang. Di Jepang tuh ada fenomena di mana kelahiran itu berkurang drastis. Ya. Angka kelahiran dan menikah itu berkurang drastis. Mereka cenderung orang yang sudah married pun tidak mau mempunyai anak. Orang yang pacaran pun tidak mau married, gitu ya. Jadi setelah melihat fenomena itu di Jepang kayak berpikir, jangan kayak orang Jepang kali ya, hal-hal kayak gini ya. Oke, ya udah ya, gitu. Pada akhirnya kamu berpikir seperti itu? I don't know sih, belum bisa jawab. Mungkin dia orang Jepang. Iya mungkin. Tapi juga enggak juga, tapi belum sampai ke taraf itu sih. Iya paham. Tapi memang di Jepang gitu ya. Sekarang kan populasinya menurun drastis ya. Ya, karena mereka memang banyak rumah-rumah udah kosong. Iya kan pada pindah. Pemerintahnya malah ngebayarin ya kalau mereka pacaran. Iya. Oke. Tapi kita juga yakin bahwa apapun sudah dilakukan oleh kalian gitu. Namanya ikhtiar, karena usaha segala macam. Usaha yang pernah kalian lakukan untuk dapat momongan itu apa sih kalau boleh diceritain? Karena ini juga bisa jadi inspirasi buat sobat Ambyar. Banyak juga yang sudah menikah belum dikaruniai momongan. Kita biasanya kalau pagi lari ya, jalan, Lari dari kenyataan. masak bareng. Quality time. Sebenarnya jujur kalau misalnya secara medis yang kayak ke dokter apa segala macam kita emang belum pernah sama sekali. Memang sesantai itu ya. Tapi bukan karena santai, cuman lebih kayak kan namanya pernikahan itu kita ngeliatnya bisnis ya. Maksudnya kayak ketika kita nikah itu anggap aja kita beli tanah. Terus kita bangun kita pernikahan itu kita bangun rumah. Rumahnya udah kuat baru kita bangun gedung atau segala macam. Jadi menurut aku anak itu kan kita harus
bangun something lagi gitu. Squad dulu kedua-duanya Yes. ya. Ada semacam mungkin ketakutan kayak ini kan titipan. Iya, betul. Apakah kita mampu? Iya. Apakah kita bisa? Bagaimana kalau enggak? Iya, iya. Itu pertanyaan-pertanyaan itu sampai dengan sekarang sampai 13 tahun masih terus ada tuh. Tentu. Tapi ada nggak di antara kalian mungkin lagi ngobrolin terus boleh nih waktunya untuk kita ke dokter dan ngecek gitu mungkin atau apa? Ada nggak pernah ke Ada. Lebih Dimas sebenarnya yang Dimas. sekarang setahun terakhir ini yang berongrong. Nggak berongrong juga sih. Maksudnya kayak mau nggak, tapi dia nggak pernah maksa ya. Dia cuman kayak sayang kayaknya udah bagus deh karena namanya usia juga kan. Gitu. Basically sebenarnya kalau hamil itu kan bukan kita yang pengen, tapi wanitanya. Ya, dia menghormati Mau, akunya. siap atau tidak. Oh ya. Tapi itu keren loh, itu bener loh, itu bisa diambil apa ya, bener-bener pelajaran bahwa Contoh. tanya dulu istrinya, kan yang hamil kan istrinya. Betul. Gitu ya. Iya. Dengan segala macam kecanggihan teknologi sekarang, tapi tetap aja balik bukan hanya untuk suami, tapi istrinya dulu nih, Benar. mau apa enggak untuk hamil saat ini. Tapi kita juga mau kasih lihat, ini juga pernah dialami sama Novita beberapa waktu yang lalu, sempat hamil, tapi kegugurannya kita kasih lihat dulu. Udah ada anak? Belum sih, kebetulan waktu di awal merit, tengah-tengah merit lah, sempat keguguran 2 kali. Keguguran 2 kali, terus lo program atau gimana? Belum sempet program karena kita terlalu woles orangnya, jadi emang nggak terlalu mikirin, tapi kesini-sini jadi kayak nggak terlalu mikirin, bete juga ya gitu, jadi kayak gue harus mikirin deh gitu. 2 kali. 2 kali, tapi sebenarnya itu awal nikah justru. Jadi kayak di tahun kedua ketiga ya, kayaknya tahun kedua ketiga sebenarnya. Itu umur kehamilan saat itu berapa bulan? Yang pertama sih itu masih yang kayak mungkin baru belum sebulan, tapi yang kedua memang agak besar karena itu aku memang harus dioperasi juga. Itu umur mungkin 2 bulan, 2 bulanan ke 3 bulan. Apa penyebabnya kalau dokter bilang? Jadi perkembangan janin itu nggak ke rahim, dia nyangkut di salah satu saluran ovarium. Jadi makanya jadi kayak saluran ovarium aku yang sebelah kiri kalau nggak salah itu memang harus diangkat. Oke. Dengan 2 kali keguguran, ada rasa trauma nggak sih kalau buat Novita sebagai seorang perempuan? Enggak sih, alhamdulillah trauma sih enggak. Trauma sih enggak sih benar. Cuman kayak waktu itu juga bukan kehamilan yang direncanakan sebenarnya. Jadi memang karena ya udah gitu. Jadi kita juga nerimanya kalau memang rezeki kita. Iya ada gitu. Alhamdulillah. Tapi hari-hari di rumah tuh pacaran aja gitu ya setiap hari ya. Kerja malah. Kerja. Kerja maksudnya di luar jam kerja kan, maksudnya kalau pas bobo kan kalau udah ada anak kan gini loh. Ini anak apa gitu. Maksudnya tuh lebih ke kita tuh ngebayangin kayaknya kalian tuh ngejalanin hidupnya tuh fun aja. Iya, breakfast bareng apa gitu. Bebanin. Kayak lagu gitu, kesera whatever will Enak be, di sini ada yang jauh-jauh lebih lama nih. Oh, aku tahu lagunya. Sera whatever will be. Astagfirullahaladzim, salah dikit aja. Tapi mohon maaf, gini ya, kan kalau di Indonesia tuh belum nikah ditanya kapan nikah. Betul. Udah nikah ditanya Itu lu ya kepo. kapan punya anak. Bener Bener loh, punya anak, stigmanya kapan punya seperti anak itu. kedua. Kalau Iya sih. keluarga pasti sudah memaklumi keluarga sendiri. Tapi kalau orang lain gitu yang bukan keluarga tuh kalian bilangnya apa sih? Kepo. Tanya aja sama Allah. Iya, benar. Perasaan gue makin Allah ya. Bang. Meleot loh. Tapi benar buat sobat ambiar ya, itu kan satu hal yang private Gini nih juga. kalau dari saya Ada orang yang punya alasan tertentu. Tapi kita juga yakin bahwa mereka berdua dengan atau tanpa anak akan tetap harmonis dan juga punya cara tersendiri supaya tetap adem. Kita kasih lihat yang satu ini. Tak pernah mendapati isu miring. Pasangan Dimas, Andrean, dan Novita jaga hubungan tetap ada. Gimana tuh caranya Gimana supaya sih menjaga? caranya supaya tetap adem itu hubungan Iya. nggak panas? Iya. Gimana ya? Pakai AC melulu. Sebenarnya bohong lah kalau misalnya adem-adem nikahan tuh bohong. Apalagi yang udah 5-10 tahun ke atas tuh udah pasti mengalami hal-hal yang kayak gitu ya. Iya benar. Jadi Ada yang lebih senior loh kan? iya makanya apalagi ya aduh. Bohong lah kalau Tapi misalnya. kalian? Tapi Caranya gimana? Caranya Cuman gimana? mungkin lebih kayak urusan rumah tangga dan Biar temen rumah nggak dengar itu nggak ada gosip gitu. ya nggak usah dicurhatin. Kan itu kan private. Oke. Jadi ya tetap keep private aja. Cuman yang aku mau kasih tahu Dimas itu hebat sih sebagai cowok. Maksudnya dia itu komunikasinya, dia ngajarin aku cara berkomunikasi dan dia tuh sabar. Gitu. Oh iya. Sabar. Oh, Boleh Komunikasi. dikasih periksa nggak tangannya? Emang kenapa membaca apa? Jangan baca tangan. Om Adi, jangan baca tangan. Ini baca hodam. Yuk mau nggak? Oh yang ini. Milih. Hebat.
Enggak, mudah-mudahan ada petunjuk. Iya, tunjuk. Saya tepuk kamu gini ya? Oh iya, Om. Main dong. Enggak, gini. Oh, gini. Ah, genggam. Oh. Apa? Buka lagi. Oh, yang ada pentol-pentolnya. Itu zaman SD, Om. Iya, makanya. Om, itu zaman Kalau yang ini kan, yang ada telur-telur gini. Apa, Om? Nih. Orangnya penurut. Iya mau terus begini. Pasar. Ya. Benar. Nurut iya Bapak yang juru. Dari mana tutup buka? Tapi tutup buka. orangnya penurut karena disuruh buka, dibuka. Coba. Tadi kan itu bener. Tapi Dimas sama Dimas dan juga Novita, pokoknya apapun ke depannya dengan atau tanpa anak yang penting bahagia selalu bakal yang berdua. Ya kita akan bersama, kita tetap di pagi-pagi.